Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi ma sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. الحمد لله. معاشر الحاضرين والحاضر رحمكم الله. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Alhamdulillah, nikmat sehat afiat sehingga kita di malam Jumat yang penuh barokah insyaallah selalu hadir, selalu istiqamah. Alhamdulillah, dengan berkat Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat sehat afiat sehingga kita mendapatkan kebaikan, kemuliaan di majlis ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah, dengan hadirnya kita di majlis setiap malam Jumat membaca Ratibul Haddad, membaca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita mendengarkan daripada kajian kitab ilmu agama. Mudah-mudahan dengan kita duduk di sini mendapatkan semua apa yang kita hajakan, apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan bacaan sholawat, zikir, sholawat, ratib yang kita baca, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Lanjutkan pembacaan daripada kajian kitab fikih dalam kitab Tafsiratul Sajidah qala ma'alif hafizahullah wa ra'ahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin radhiyallahu ankum. Babul istinja, ta'riful istinja lughatan talabul dhaful adha. وشرعا إزالة خارج الناجس الملوث من الفرد عن الفرد بماء أو حجر. شرح التعريف قوله من الفرد متعلق بالخارج خرج به الخارج من الفم كالكيف إذا لا تسمى الاستنجاء. Di sini masuk ke bab istinja, babul istinja. Ya, setelah kita kemarin membahas babul wudu, berikut perkara-perkara yang membatalkan wudu. Sekarang kita membahas tentang babul istinja. Secara definisi istinja, bahasa diartikan talabul adha, yaitu usaha untuk memotong atau memutuskan kotoran atau menghilangkan kotoran. Ya, secara bahasa istinja itu berusaha, yaitu seseorang ketika ada kotoran dalam dirinya, bagaimana cara menghilangkan kotoran tersebut, itulah dinamakan istinja. Wa indal fuqaha salah satu alfat, walaupun di kalangan ulama fikih istinja itu ada tiga lafaz. Menyatakan istinja wal istijmar wal istitaba. Adapun istinja bisa digunakan yaitu dengan menggunakan batu atau menggunakan air. Au bil ma'i faqat, atau umumnya seperti sekarang orang istinja simpel menggunakan air saja. Wal istijmar yakunu bil hajari faqat. Adapun istijmar yaitu penggunaan istinjanya dengan menggunakan batu. Itu cara untuk menghilangkan najis yang bakal kita bahas ini sekarang. Wa syar'an izalatun najis al-kharijun najis, yaitu secara syariat hukum fikih menjelaskan istinja adalah menghilangkan yang keluar sesuatu yang najis. Al-mulawwis, mulawwis itu yang merembes. Minal farad, itu dari kemaluan. Anil farad, dari kemaluan. Bima'in au hajar, menggunakan air atau menggunakan batu. Adapun dari kalimat minal farad muta'alliqun bil kharij kharaja bihi, adapun yang keluar tersebut dari kemaluan hanya sesuatu yang najis yang keluar dari salah satu lubang, tidak termasuk yang keluar dari lubang yang lain seperti mulut. Walaupun dari mulut itu keluar sesuatu yang najis seperti apa? Kalkai, seperti adanya muntah. Muntah itu najis.
Tetapi cara menghilangkan najis muntah yang keluar dari mulut tidak bisa dinyatakan istinja. Adapun istinja ini hanya yang keluar dari dua jalan, yaitu dari depan ataupun dari belakang, sesuatu yang najis. Jadi keluar dari itu sesuatu yang najis keluar dari mulut, maka itu tidak dinamakan faizalatuhu la tusammal istinja. Maka menghilangkan najis yang keluar dari mulut bukan dinamakan istinja. وقوله عن الفرق تعالى إزالة وخرج به إذا كان النجس بغير الفرق فهل إزالة تكون بالماء ولا تكفي بالحجر. Dan adapun kalimat di sini dijelaskan dari kemaluan muta'alliqun izalatu kharaja bihi. Dari farq yaitu sudah jelas sesuatu yang najis tersebut keluarnya ya, dari dua lubang maka dihilangkannya menggunakan air atau menggunakan batu. Adapun najis yang keluar selain daripada kemaluan, maka menghilangkannya cukup dengan menggunakan air, tapi tidak cukup untuk menggunakannya dengan batu. Jadi najis yang keluar selain dari kemaluan, maka menghilangkannya cukup dengan menggunakan air. Nah, ketika seseorang berusaha untuk menghilangkannya dengan batu, maka najis itu tidak akan hilang. Karena batu itu bisa digunakan untuk menghilangkan najis ketika yang najis tersebut keluarnya dari salah satu dua lubang. Ahkamul istinja khamsatun. Dan adapun hukumnya istinja, sebelum lebih jauh kita membahas tentang istinja. Ya, kalau kita bahasakan istinja ini ya cebok gitu ya. Cebok atau membersihkan najis. Apa bahasa Sundanya Pak? Ombe. Ya, diombean gitu ya. Yang pertama wajibun idza kana al-kharij najisun mulawwisan turattaban. Adapun hukumnya wajib. Yang pertama hukum istinja itu wajib apabila yang keluar itu najis yang mulawis itu yang merembes ya, yang bisa mengalir dengan sendirinya, ratban atau najis yang keluarnya basah ya, sehingga kalau seandainya tidak dihilangkan dengan waktu cepat sehingga najis itu bisa kemana-mana ya, kayak itu yang dari depan ataupun dari belakang. Hukumnya wajib ya, sehingga wajib dihilangkan najis itu secepat mungkin. Orang gogok hajat buru-buru langsung cebok ya. Dia mau menggunakan air mangga, dia mau menggunakan batu dulu lalu kemudian langsung dengan menggunakan air ya, atau dengan batu saja ya, boleh-boleh saja. Nanti ada syarat di sini. Yang kedua mandubun idza kana al-kharij najisan ghairu mulawis kabaratin ya bisa wujudah. Maka hukumnya sunnah juga istinja ya, khususnya menggunakan batu apabila najis yang keluar tersebut najis yang keluar najis tetapi tidak mulawis. Mulawis itu sifatnya tidak seperti kotoran manusia, tapi keluarnya dari tempat itu juga. Kabaratin ya bisa seperti yang sudah mengering. Kabaratin ya bisa seperti kotoran yang sudah mengering. Aududah atau yang keluar tersebut ya berupa ulat atau belatung ulat atau belatung, maka di situ hukumnya sunnah untuk istinja. Yang ketiga mubahun istinja minal araq. Yang ketiga hukumnya boleh-boleh saja istinja minal araq, yaitu istinja dengan menggunakan araq. Araq di sini ya dengan air keringat keringat yang begitu banyak. Jadi di sini diperbolehkan dengan syarat keadaan tersebut memungkinkan untuk dia istinja dengan menggunakan keringat. Yang keempat makruhun istinja minar rih. Begitu juga istinja menggunakan angin. Ya, hukumnya makruh. Ya, hanya diangin-anginkan sehingga kering. Ya, nanti dia rontok dengan sendirinya. Wallahu a'lam caranya gimana. Yang jelas hukumnya makruh. Ya, walaupun baunya hilang, ya, ainun najasanya hilang, ya, bentuknya nggak ada lagi, baunya udah nggak ada lagi, tetap hukumnya makruh. Yang kelima hukumnya muharramun ma'asibha. Hukumnya haram tapi sah. Hukum istinjanya apa? Istinja dengan menggunakan bimaksubin, dengan sesuatu yang boleh mengambil tanpa izin. Artinya dia cebok tapi menggunakan batu punya orang lain ya, dengan gosok ya, artinya dia pinjem tapi nggak izin ya, dia pinjem nggak izin. Atau dengan menggunakan air punya orang lain bukan punya dia ya. Nanti mau ngomong, nah itu gosok. Kalau nggak ngomong itu namanya malik. Beda tipis antara gosok sama malik. Kemudian dilanjutkan di sini
Ma'a ada mesiha al-istinja bimuhtaramin katamrah. Dan hukum yang kelima juga haram tapi tidak sah. Kalau tadi pertama yaitu menggunakan sesuatu untuk beristinja menggunakan punya orang lain ya, dengan niat gosok, maka hukumnya haram tapi sah hukumnya istinjanya. Nah ini hukumnya haram tetapi tidak dianggap sah istinjanya, yaitu istinja dengan sesuatu yang muhtaram, yang mulia. Apa contohnya? Seperti seperti buah-buahan ya, buah-buahan airnya diperes ya, digunakan ya alasannya untuk lebih wangi lah, mungkin ya baunya luar biasa lah gitu, wallahu a'lam. Yang mungkin pakai sirup marjan gitu ya, atau pakai macam-macam ya peresan air. Sambil di sini maknanya ya buah-buahan ya, sesuatu yang muhtaram, yang sesuatu yang harusnya dimakan, bukan untuk menghilangkan kotoran ya, sesuatu yang digunakan ya selayaknya untuk dikonsumsi, bukan untuk menghilangkan najis. Kaifatul istinja tsalatsa. Dan adapun cara istinja itu ada 3. Pertama al-jam'u bainal ma'i wal hajar. Cara yang pertama itu menggabungkan antara air dan batu. Artinya bukan digabung air dicelupkan batu atau batu dicelupkan ke air. Jadi penggunaannya air dulu baru batu. Wahya afdal, ini yang paling utama. Fal hajaru yudhilu 'ainun najasa wal ma'u yudhilu atharaha. Nah, jadi menggunakannya caranya al-hajar, yaitu menggunakan batu tadi untuk menghilangkan daripada wujud daripada najis tersebut. Ya, dengan batu tadi diambillah itu, dicongkellah pakai batu itu najis, kemudian wal ma'u yudhilu atharaha, kemudian disiram dengan air untuk menghilangkan bekas daripada najis tersebut. Ini yang paling afdal. Ya, bisa kita contoh, bisa kita praktekkan nanti kalau sudah paham bab-babnya nanti. Ya, batu yang gimana saja. Ini hukumnya sunnah, karena Nabi SAW pun istinja menggunakan batu. Ya, walaupun ada air boleh menggunakan batu, kemudian menggunakan air. Jadi kalau orang-orang dahulu itu di jambannya atau di kamar mandinya itu masih ada batu yang mereka simpan. Ya, orang-orang dulu. Tapi kalau sekarang kita udah nggak dapetin. Ya, sekarang udah simple pakai air gitu ya. Bahkan kalau di tempat-tempat yang lebih elit itu pakai tisu gitu. Wallahu alam ya. Jadi kalau masuk ke hotel yang mewah bintang 4, bintang 5 mungkin itu udah sulit lagi mau cari air gitu ya. Tapi ya nggak sedikit ada yang menyiapkan air gitu ya, air yang disemprot itu. Terkadang ya ada nggak ada air, hanya tisu saja. Ya tisu itu sifatnya nggak bisa mencabut najis, nggak bisa menghilangkan. Iya, kalau pakainya nggak benar, tisunya tipis malah najisnya kemana-mana. Ya, malah kemana-mana najisnya. Jadi yang pertama yaitu menggabungkan antara air dengan batu, yaitu paling afdal. Batu pertama kali digunakan untuk menghilangkan wujudnya najis tersebut. Kemudian disiramlah dengan air untuk menghilangkan sisa daripada najis tadi, ya ini baunya ataupun warna dari najis tersebut. Wal iktisaru 'alal ma' wa hiya adna min allati qablaha. Dan yang kedua yaitu mempersingkat. Ya, cara istinja yang kedua itu mempersingkat, langsung menggunakan batu saja, menggunakan air saja, tapi tidak menggunakan batu seperti umumnya kita sekarang. Ya, wa hiya adna min allati qablaha. Ini derajatnya lebih di bawah dari sebelumnya. Kalau yang sebelumnya tadi batu dulu, kemudian menggunakan air, itu yang paling afdal. Level yang kedua yaitu hanya menggunakan air saja. Yang ketiga al-iktisaru 'alal hajar fayazuzu ma'a wujudil ma' bi syuruti kama sayati. Dan yang ketiga yaitu mempersingkat. Ya, menggunakan batu saja, tidak menyediakan menggunakan air. Wa fayazuzu walau ma'a wujudil ma' bi syurutin kama sayati. Maka hukumnya boleh. Orang istinja hanya menggunakan batu. Walaupun ya diperbolehkan walaupun ya air itu ada tapi tidak digunakan. Tapi dengan syarat sebagaimana di sini dijelaskan dhabitul hajar alladhi yasihhu al-istinja'u bihi lahu arbatun quyud. Maka di sini ada 4 macam ya batu yang mana batu tersebut hukumnya sah ketika digunakan untuk istinja tanpa menggunakan air. Yang pertama ayakuna tahiran la najisan aw mutanajjisan. Ya, syaratnya batu itu suci. Ya, dan tidak mengandung mutanajjis. Ya, tidak terdapat sesuatu yang menempel berupa najis.
Batu itu diambil batu yang suci, bukan tai kucing yang mengeras seperti batu. Ya, itu najis hukumnya. Atau kotoran-kotoran lain yang sekiranya dianggap seperti batu. Atau batu yang mana batu tersebut ada sisa-sisa najis, maka itu tidak diperbolehkan digunakan untuk istinja. Yang pertama syaratnya suci, tidak ada najis dan tidak kejatuhan najis. Ayyakuna jamidan fala yuzizu ma'an kama'il warad. Begitu juga yang kedua, hendaknya batu yang digunakan keras. Nggak boleh batu kapur atau batu dari semen, itu nggak boleh, batu yang keras. Batu apa ya? Batu kerikil itu, batu gunung ya. Batu-batunya keras, fala yuzizu ma'an kama'il warad. Maka kalau seandainya batunya itu nggak keras, seperti es batu nggak boleh. Es batu diginiin dia air semua, apalagi pas panas dalam ya, gampang meleleh. Jadi syarat yang kedua batunya keras. Kalau seandainya orang ingin istinja hanya menggunakan batu saja, tidak menggunakan air, walaupun air ada di situ. Ayakuna qali'an fala yuzzi'u zuzazu walal qasabu. Dan yang ketiga ayakuna qali'an. Adapun batu tersebut qali itu maksudnya tidak seperti batu itu keras seperti potongan kaca. Walal qasabu atau seperti potongan sepotong bambu atau kayu. Qali itu ya batu itu bentuknya bulat gitu ya. Walaupun agak-agak lonjong-lonjong tapi sempurna bentuknya batu. Tidak boleh batu itu bentuknya pipi atau ceper gitu ya, seperti apa? Batu genteng gitu ya, bisa lecet semua mungkin. Kalau digunakan genteng ya, itu bisa lecet semua. Atau batu-batu yang ya ada lancip-lancipnya, maka di situ akan melukai bagian yang hendak kita bersihkan daripada istinja. Kemudian yang keempat, ayyakuna ghaira muhtara fala yuzizu admu wa kullu mat'umin adamin wa mislu awraqul lati fiha kalam muhtaramun ka'ilmin. Yang keempat, hendaknya batu yang digunakan atau sesuatu yang digunakan untuk istinja menghilangkan najis, maka di situ hendaknya bukan barang yang muhtaram, yang mulia. Fala yuzizu admu wa kullu mat'umin adamiyyin. Maka tidak diperbolehkan ketika seseorang istinja menggunakan tulang walaupun sudah mengeras tulang mungkin bagian mana saja, bagian tulang yang sudah mengeras itu tidak boleh. Wa kullu mat'umin adamin, dan begitu juga setiap makanan yang bisa dimakan oleh orang-orang manusia umumnya. Wa misluhu dalam arti contohnya al-awraqul lati fiha kalam muhtar ilm. Yaqtadihu min al-qabir al-istinja yuziyu bi'aqid'atin min waraq aw khilqa aw khasabin aw ghairi dzalik. Jadi tidak boleh menggunakan seperti contohnya ya ada daunan. Ada daunan, sayur-sayuran itu nggak boleh karena itu termasuk sesuatu yang muhtaram, yang layak untuk dimakan oleh manusia. Syurutul izza'il hajar samania wa hiya syurutul lati idza tawar azza istimalul hajar dunal ma'. Dan di sini juga ada syaratnya pula. Kalau tadi syarat daripada batu yang hendak digunakan untuk istinja atau menghilangkan najis. Begitu juga di sini syurutul izza'il hajar. Ada 4 syarat bagian daripada batu. Ada 8. Wa hiya syurutul lati idza tawar azza istimalul hajar dunal ma'. Jadi ini syarat apabila orang lebih banyak menggunakan batu ketimbang air untuk dia bersuci atau untuk menghilangkan najis. Ayyakuna bi salasatin ahjar. Syaratnya hendaknya orang yang istinja dia menggunakan 3 batu. Au salasa masahat fala yusra ta'addudul ahjar wa takfi hajaratun wahidah fi atrafiha ats-tsalas. Dengan menggunakan 3 batu atau dengan batu 1 tapi bisa 3 kali usapan. Fala yusra ta'addudul ahjar. Di sini tidak disyaratkan batu itu disiapkan 3 buah. Kalau seandainya ada 1 batu tapi bisa digunakan 3 polesan. Wa takfi hajaratul wahidah bi atrafiha tsalatsa. Yang penting batu itu 1 tapi dia punya 3 sudut. Sehingga batu itu bisa bagian sudut keduanya, bagi sudut ketiganya, sehingga bersih. Karena syaratnya 3 kali polesan. Ketika menggunakan batu.
Tapi sekiranya batu itu tidak bisa digunakan untuk 2 kali, maka dia harus menyiapkan 3 batu, biar batu itu nanti ya digunakan hanya untuk 1 kali, kemudian batu kedua digunakan 2 kali, batu ketiga digunakan 3 kali. Lalu batu itu ya dicuci lagi, disimpan lagi, bukan dibuang. Ya, karena hakikatnya batu itu kalau dicuci hilang najisnya, nanti bisa dipergunakan lagi. Yang kedua, ayyunakil mahal ay safha wal hasafa wa dhahrul farjil mar'a bihaitsu ala yabqa ila asarun la yudhihu illa al-ma' fala budda min fi'l al-amri wa huma 'ala al-iqa wa yakuna bi salatil masahat walau masaha salasan wa lam yahsul iqa fa tazibu ziyadah hatta yahsul wa hunaka mahal bi masahatin aw masahatain wajaba ziyadatun tsalitsah. Jadi di sini syarat yang kedua. Kalau syarat yang pertama dia menyiapkan 3 batu atau 1 batu yang bisa digunakan 3 kali usapan. Dan yang kedua, ayyun kiyal mahal ay sofha wal khasyafa, hendaknya bersih itu tempat keluarnya najis. Ay sofha itu bagian yang terbuka ya, di bagian dubur belakang, wal khasyafa atau di bagian kemaluan depan, wa dhahirul farjil mar'ah atau bagian luar, bagian kemaluan wanita. Sekira-kiranya tidak ada lagi tersisa daripada kotoran tersebut kecuali sisa yang mungkin bisa dihilangkan hanya menggunakan air. Jadi itu kotoran harus benar-benar 3 kali hilang semua, nggak ada lagi. Atau bagian kedepannya itu ya, seandainya istinjanya bagian depan, begitu dia usap gini itu nggak meleleh lagi, nggak ada cairan lagi yang keluar, sehingga hanya sisa yang ya sekiranya dibanjur pakai cair ya hilang, udah bersih. Atau di bagian belakang sofha ya, 3 kali ya, 3 kali putaran atau 3 menggunakan 3 batu tadi ya, sehingga tidak ada. Kalau seandainya ya, di sini kalau seandainya dia sudah 3 kali menggunakan batu tadi ya, namun kotoran tersebut malah minggir ya, atau belum hilang, maka dia harus mengulang lagi bahkan lebih dari 3 kali ya, 3 kali bersihan. Walam yahsul iqaf fatajibu ya hatta yahsul. Maka di situ wajib hukumnya menambah daripada usapan untuk menghilangkan najis tersebut sehingga benar-benar najis itu airnya, wujud najis tersebut hilang. Ya, walau nukiya mahal bimashatin aw mashatin wajib jadul. Walaupun seandainya ya, dengan 1 kali usapan hilang ya, atau 2 kali ulang, maka dia tetap wajib 3 kali karena itu afdolnya. Ya, afdolnya. Ini ya bisa kita gunakan ketika kita di perjalanan, nggak ada air, kita kebelet ya, sehingga ya, masuk waktu sholat, kita mau sholat pakai tayamum, tapi ya buang air kecil, buang air besarnya gimana ya, nggak ada air ya istinja boleh dicari batunya ya, tapi jangan nyolong batunya ya. Ketika kita bukan digesurin ke tembok ya, umum orang kadang-kadang ya kebelet ini di ya, mojok di tembok digesurin ke tembok, alasannya supaya ya nggak najis gitu ya, dia bisa langsung ke masjid, nggak bisa. Atau dia ngambil daun langsung digini-giniin, ya nggak bisa. Ya di sini ada hukumnya, ada syariatnya. Ya itu juga ya, kembali ke masing-masing orang. Ada yang sembarangan aja, ya buang air kecil di jalanan ya, orang sekarang udah nggak malu lagi. Kalau dulu kan itu kelakuan anak-anak kecil. Ya, kalau sekarang ini hampir tiap gang di sudut-sudut yang agak ya jauh dari orang itu pasti bau pesing gitu. Ya karena orang nggak perhatian sih. Padahal yang namanya cebok, yang bernamanya bersih-bersih dari buang air kecil, buang air besar ini sesuatu hal yang ya sekiranya dianggap sepele tapi menyebabkan umum orang itu di azab kubur itu gara-gara ceboknya nggak beres. Gara-gara ceboknya nggak beres. Terkadang menggunakan air saja ya nggak beres. Ya. Banjur, sisa najisnya kemana-mana, ke kakinya, ya, ke sarungnya. Kadang-kadang malas ngangkat celana, apalagi ya, yang masuk ke toilet umum itu, yang bentuknya kayak gitu, kita nyodorin gitu, kadang-kadang wah kemana-mana itu. Najisnya ini harus kita perhatian, ya, dimana kita harus perhatian. Ya, najis itu jangan sampai kemana-mana. Walaupun hukumnya dimaafu, najisnya nggak kelihatan oleh mata itu hukumnya maafu. Tapi jangan mentang-mentang dimaafu kita sembarangan, ngocorin, ngeluarin langsung nyiram auto beres. Akhirnya apa? Najis semua ini pakaian kita. Ya,
kaki kita najis semua, masuk musola najis semua, itu nanggung semua itu. Ya, dosa orang yang sholat nggak beres itu ya gara-gara inti bawa najis ke masjid, orang sholat ya sah mereka tetap, tapi hakikatnya inti bawa najis ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dengan cara yang diajarkan oleh salafun saleh dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk kita bersih-bersih. An-nadhafatu minal iman. Ya, jadi kita harus memahami sekiranya najis tersebut tidak hilang maka kita tetap harus berusaha. Yakin itu sesuai dengan tuntunan agama, bukan yakin-yakinan doang. Yakin itu dengan bil ilm, dengan ilmu pengetahuan kita, makanya kita belajar. Ya, begitu juga kepada anak-anak kita ajarin. Ya, ketika mereka ya ada terkadang orang tua yang membiarkan anaknya buang air kecil di mana-mana. Nah, ini harus perhatian. Ya, apalagi tempat tersebut digunakan untuk kita ya sholat gitu kan, kita harus perhatian. Jangan sampai ada najis-najis sehingga menghalangi untuk kita ibadah. Karena qala Saifutus Zubat, talwi sufatin mujibu istinja usul nabil ahjar sumal ma yulzi ma'un aw salasu ahjai yulzi biha ainan usul al-itar walau bi atrafin zalati hasal bi kulli masahatin lisairil mahal. Al-thalisa ala yajib an-najis wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan syarat-syarat daripada istinja menggunakan batu. Yang mudah-mudahan sedikit kita memahami cara-cara untuk menghilangkan najis dengan benar sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif al-Imam al-Muhaddis Syekh Yusuf bin Ismail Nabhani rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi tarin amin radhiyallahu anhu. Melanjutkan pembacaan kitab sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Wasailul Wusul ila Sama'ir Rasul karangan Al-Imam Muhaddis Syekh Yusuf bin Ismail Nabhani rahimahullah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru bil hadiyah silatan bainan nas. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru bil hadiyah silatan bainan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan memerintahkan kepada kita semua untuk sering-sering memberikan hadiah. Karena Nabi pun melakukan, bahkan Nabi pun menerima hadiah-hadiah daripada orang-orang yang senang cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan tidak sedikit daripada raja-raja yang ditawari oleh Nabi SAW untuk memeluk agama Islam, mereka memberikan hadiah. Dan di antaranya seorang raja kulit hitam, Raja Najasyi dari Ethiopia itu banyak memberikan hadiah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi ya'muru bil hadiyah silatan bainan nas, karena dengan kita memberikan hadiah kepada seseorang maka di situ silatan bainan nas, menjadikan silaturahmi di antara manusia. Ya, khususnya kita memberikan hadiah kepada orang-orang di sekitar kita atau di lingkungan keluarga kita. Jangan repot-repot berikan hadiah ke orang lain tapi keluarga sendiri nggak pernah dapat hadiah. Ini hadiah ini bisa kita berikan kapan saja. Ya, ketika kita mendapatkan nikmat yang besar, kita berikan kepada hadiah orang-orang yang kita cintai atau orang yang lama tidak berjumpa dengan kita. Ya, sekian lama, kita berikan hadiah maupun apapun. Yang minimal paling kecilnya hadiah itu berupa doa. Ya, berupa doa itu hadiah. Ya, hadiah itu berupa doa minimal itu. Ataupun hadiah di situ walaupun sifatnya ini minimal dengan kalimat yang indah saja itu sudah berupa hadiah. Artinya hadiah itu israrus sudur. Memberikan kabar senang, kabar gembira kepada orang lain itu sudah juga hadiah. Apalagi terlebih hadiah itu berupa sesuatu yang orang itu idamkan selama ini nggak punya, kita berikan. Atau ketika orang tersebut dalam keadaan sulit, kita berikan hadiah. Ya, hadiah itu bukan ke anak saja, bukan ke orang tua saja, bahkan orang-orang yang terdekat di kita juga kita harus berikan hadiah. Terlebih kepada orang tua kita, guru kita, orang-orang yang memberikan manfaat kepada kita berikan manfaat juga. Silatu bainan nas, silaturahmi. Ya, di situ menghubungkan kita satu sama lain. Wa kana sallallahu
sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi qat'il marajih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memotong al-marajih. Marajih ini ya satu alat zaman dahulu yang digunakan untuk orang bermain. Tapi umumnya permainan tersebut bisa orang-orang yang melakukannya hati-hati mereka menegakkan dzunub wa kuriha lahum atayyazu bi zai man ishtara al-hayatud dunya bil akhirah. Jadi mainan tersebut yang digunakan bisa membuat orang lalai sehingga mereka membeli berusaha untuk mencari kesenangan dunia ketimbang mencari kesenangan akhirat. Jadi umumnya orang-orang azam dahulu mereka memainkan sebuah permainan yang intinya mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah SAW memutuskan, artinya melarang untuk menyetop permainan-permainan yang membuat orang lupa untuk akhirat. Dan banyak permainan-permainan yang lain. Ya, seperti catur, ya, gaple, orang kadang-kadang karena hobinya tadi musik-musikan, ya, musik-musikan yang berlebihan sehingga melalaikan mereka dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Game online, bermacam-macam. Ya, sehingga membuat kita lalai dari kewajiban kita, hukumnya dosa haram. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu hadhihi surah sabbihisma rabbikal a'la. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan sangat menyukai bacaan Al-Qur'an, khususnya di surat sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fa sawwa walladzi qaddara fa hada. Itu Nabi karena di dalam surat tersebut banyak asrar, banyak sir-sir rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yahussu ala shadaqah wa yanha 'anil mas'alah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menganjurkan kepada para sahabat-sahabatnya, khususnya kepada umatnya semua untuk sering-sering sedekah. Karena sedekah ini luar biasa, fadilahnya luar biasa. Bahkan tabassum li akhika sedekah. Bahkan senyum kepada saudaramu itu diibaratkan sedekah. Tapi ya jangan senyum terus. Nanti dikira orang gila atau punya penyakit. Tapi sedekah di sini untuk kita mencari ibadah, hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu juga hubungan baik dengan manusia. Khususnya sedekah, bahkan fadilah sedekah luar biasa. Sedekah itu bakiru bis sedekah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpagi-pagilah kalian untuk sedekah. Fa'inal bala'a fa'inna sadaqah la yatakhattu fa'inal bala'a la yatakhattu sadaqah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bala itu tidak akan mendahului yang namanya sedekah. Orang udah sedekah, niscaya bala itu tidak akan menimpa dirinya. Walaupun bala itu seakan-akan udah di depan rumahnya atau di hadapan dirinya. Ketika dia sudah mendahulukan sedekah, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sedekah itu luar biasa. Tapi minimal sedekah tersebut minimal al-qurubah, orang-orang yang dekat. Kita perhatikan jangan sedekah kemana-kemana jauh-jauh, ada yang nyumbang ke sana, ada yang nyumbang ke sana, ada yang nyumbang ke sana, sedekah ke sana, sedekah ke sana. Tapi keluarga sendiri kita nggak pernah kita perhatikan. Sedekah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yasmuru inda Abi Bakr lailah fil umuri min umuril muslimin. Wa yanha 'anil mas'alah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang meminta-minta. Karena kemuliaan orang itu memberi tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Tapi ketika ada orang minta-minta, jangan kita tolak juga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. La turadu sa'il wa bil faras. Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian menolak orang yang meminta-minta walaupun dia menunggangi kuda, atau menunggangi kendaraan yang mewah. Tidak boleh, karena tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Begitu juga ketika ada orang meminta-minta, jangan kita hardik, jangan kita caci, minta-minta terus, ngemis aja, kerja dong. Nah, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Boleh saja kita memberikan nasihat. Nasihat kepada kalau itu juga keluarga kita, kalau itu juga orang dekat kita nasihati. Sekiranya dia enteng tangan, sebentar-bentar minta, sebentar-bentar minta. Tapi di sini Nabi SAW yang jelas melarang
ya, orang itu meminta, karena hakikatnya meminta-minta itu adalah ya, sesuatu yang rendahan. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yashkuru inda Abi Bakr laila fil umuri min umuril muslimin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bermalam-malam, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bergadang ya, di malam hari untuk perkara yang berkaitan dengan perkara orang-orang muslim. Nabi SAW itu bersama sahabat Abu Bakar itu sampai malam-malam memperbincangkan ya, masalah untuk muslim. Ya, muslim umumnya semua sahabat-sahabat Nabi SAW, strategi ya, yang diatur oleh Nabi SAW itu dibicarakan sampai larut malam. Nah, ini hebatnya ya, dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Maka ya diperbolehkan ketika orang ya berkumpul-kumpul, bergadang, bermalam-malam hari membicarakan hal-hal yang istilahnya manfaat, hubungannya dengan akhirat, ya bukan hanya dunia saja, itu boleh-boleh saja. Ya, bahkan kepentingan itu boleh ya, kita musyawarah sampai larut malam ya, yang penting ya subuhnya jangan siangan atau tinggalan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'dzibuhu ar-ru'ya al-hasanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang yu'dzibuhu ar-ru'ya al-hasanah, menyukai ya, Nabi SAW itu takjub akan ya, pandangan yang baik-baik. Artinya ketika melihat sesuatu yang baik ya, bagaimana ya, keadaan para sahabat-sahabat dulu, mereka bersiap ya, bersiaga ya, berjuang bersama Nabi SAW ya, perilaku sahabat ya, itu luar biasa di hadapan Nabi SAW. Sesuatu hal yang baik itu Nabi SAW takjub ya, terkaget-kaget dan ya mengucapkan Alhamdulillah. Ya, melihat yang baik, perkara yang baik-baik itu sangat dianjurkan oleh Nabi SAW. Makanya ya, untuk kita ya sering-seringlah melihat yang baik. Di antaranya ya melihat pengajian, ya memandang Al-Quran, banyak hal-hal yang baik. Kita melihat hal-hal yang sifatnya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sifatnya mengingatkan kita untuk urusan ya, bukan hanya melihat ya pemandangan-pemandangan atau penglihatan yang membuat kita kufur nikmat, membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, atau melihat perkara maksiat. Ya, ini bahaya nih. Ya, melihat sesuatu yang yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang itu kalau nongkrong di tempat gaplek, walaupun dia nggak main gaplek atau main catur, tapi lihatnya lama gitu ya. Lama, padahal dia nggak main catur, tapi nongkrongin orang yang main catur. Itu bukan ini, mending pulang ke rumah ya, pandangi wajah istri kita, pandangi wajah anak-anak kita ya, mengingatkan Allah Subhanahu wa taala, karena mereka semua ya anak istri kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam istaddi azmatu yaqulu istaddi azmatu tanfariji. Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan pernah suatu hari beliau berkata, istaddi azmatu tanfariji, situasi keadaan diriku lagi sulit, tanfariji maka cepat-cepatlah hilang. Jadi Nabi SAW pun pernah menyatakan ya, situasi atau beliau sedang dalam keadaan krisis ya. Dan Nabi SAW menyatakan tanfariji, cepat-cepatlah hilang krisis daripada kesulitan Nabi SAW. Ini menunjukkan ya, bukan hanya kita saja yang sedang bangkrut, sedang krisis, sedang mempunyai kesusahan atau kesulitan. Bahkan di masa hidupnya Nabi SAW pun pernah seperti itu. Bahkan ya ada sebagian pandangan ulama menyatakan ini laisa minal hadis, ini adalah hadis maudhu. Gak mungkin Nabi SAW bangkrut, gak mungkin Nabi SAW dalam keadaan krisis. Tapi ini ya hadis dalam riwayat yang lain. Bahkan Al-Imam Humairah menyatakan ya ini hadis ya, yang diriwayatkan oleh salah satu sahabat, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahkan ada ulama yang menggabungkan ya, antara hadis Nabi SAW ini dengan qasidah ya, qasidah munfarijah ya, qasidah artinya ungkapan seorang manusia yang dalam keadaan menghadapi kesulitan, yang ingin cepat-cepat untuk lepas daripada kesulitan. Seperti ada yang qasidah istaddi azimatu tanfarji, kesulitan, krisis, situasi yang bisa melepaskan, cepat-cepat hilang. Dan adzana lailaka bil balaji,
malam hari yang akan tiba. Wa dhulumal laili lahu surujun. Malam itu akan cepat datangnya pagi. Wa dhalamul laili lahu surujun. Yang mana malam tersebut ada bintang-bintang hatta tagsyahu abu suruji, sehingga mendekapi daripada matahari. Istadi azimatu tanfariji fa innamal usri yusra. Itu gambarannya seperti di dalam Al-Qur'an. Fa inna ma'al usri yusra. Di dalam kesulitan pasti ada dan setiap orang yang mendapatkan kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yabi'u wa yasri walakin kana shirauhu aktsar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan yabi'u, menjual barang, wa yasri dan membeli barang. Walakin kana shirauhu aktsar, akan tetapi shirauhu aktsar, membelinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih banyak ketimbang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjual barang. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ajarahu nafsu qabla nubuwah fi ri'ayatil ghanam wa li Khadijah fi safati tijarah. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menggaji dirinya dengan sendiri sebelum diutus menjadi nabi fi ri'ayatil ghanam, ketika beliau di masa mudanya mengembala domba. Dan mengembala domba ini adalah satu kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidaklah diutus para nabi, para anbiya itu kecuali di masa hidupnya dia pernah mengembala domba. Wali Khadijah fi safar tijarah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membawa dagangan, itu dagangan istri beliau yaitu Sayyidah Khadijah. Sebelum menikah dengan Siti Khadijah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ditemani budaknya Siti Khadijah yang bernama Maisarah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa dagangan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arbahid katsirah, dengan keuntungan yang banyak luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabiskan dagangan-dagangan milik daripada Sayyidah Khadijah. Jadi Nabi SAW saat itu saja berdagang. Kemudian setelah diutus menjadi Nabi, Nabi nggak pernah berdagang lagi. Maka Nabi SAW lebih banyak membeli ketimbang Nabi berdagang. Wastada Nabi rahnin wa bi ghairi rahnin, dan Nabi SAW diriwayatkan pernah utang, artinya meminjam sesuatu Nabi rahnin dengan sesuatu gadaian. Ini diperbolehkan. Kita pinjam duit, kita naruh sesuatu barang menjadi jaminan, itu boleh. Bukan gadaian-gadaian yang mau dipotong ada lebih ini. Artinya kita pinjam fulus, berapa 2 juta kita titip barang. Nanti ketika kita pulangkan lagi itu fulus 2 juta, barang kita ambil lagi bersih. Tidak ada kerugian di antara belah pihak. Bukan kita gadai tapi di situ kita judulnya kayak riba kalau sekarang gadai itu kayak riba. Gadai itu gadai Pak, STNK, BPKB, dapat 1 juta, tapi bayarnya tetap 1.500.000, bunganya sekian persen. Nah itu yang tidak dianjurkan oleh Nabi SAW. Hukumnya haram, itu riba. Nah, rahnin, dan Nabi SAW pernah meminjam tanpa dengan gadaian. Wasta'arah, dan Nabi SAW juga pernah meminjamkan. Wadhamina, dan Nabi SAW pernah menjadi dhamin. Dhamin itu tanggung jawab, penanggung jawab. Wa waqafa ardhan kana lahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mewakafkan tanah atau diberikan wakaf kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa halafa fi aktsari min thamani mawdi'an wallahu a'lam. Jadi semua aktivitas yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hakikatnya adalah petunjuk buat kita semua. Apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu ajaran, satu kajian ilmu yang patut kita contoh. Ada yang disukai Nabi maka kita lakukan, ada yang tidak disukai Nabi maka kita hindari. Inilah hidup. Kita hidup bisa berdampingan dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita terapkan. Ketika ada rasa mahabbah kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka usahakanlah kehidupan kita di dalam rumah tangga, di dalam jual beli kita, dalam kehidupan kita bermasyarakat, yang kerja di pabrik, yang kerja di kantor, sesuaikanlah ajaran Nabi SAW kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita tidak merasa asing dengan sunnah Nabi SAW. Sehingga semua aktivitas 24 jam dalam kehidupan kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu. Bukan kita niru si fulan, bukan niru si fulan.
Ya, bukan kita niru orang-orang di luar Islam. Ya, lama kelamaan akhirnya ya aktivitas kita keluar jalur, ya, keluar dari ajaran Nabi Muhammad. Sehingga kehidupan kebiasaan kita dan istiadat kita ya, terkadang itu berbau orang di luar Islam. Sehingga ya, sekarang ini udah ya banyak adat kebiasaan kehidupan kita yang mana kita sendiri tidak tahu sumbernya dari mana. Makanya kenalkanlah diri kita dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita membaca sejarah Nabi, kita terhubung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah untuk melaksanakan semua ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadhihi niyyah wa kalimatun salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma bi'ilmi wa zidna bi'ilmi wa zidna bi'ilmi bil afiyah. Allahumma ilma ala dunya wa salatu salihin wa hamdi wa ya Allah. Amin. Wa ja'alni ma yushari'u fil ridha wa yadwalina wa yansiwa wa taj'alna ma khalaqa wa asar wa subhanallah ni'ma wakil rabbana rabbi farfa'na bi barakati ma shi'na bi khutmatihim wa afidna bi tariqatihim wa mu'abatina bi tani rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulina bi kulli sulli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adra wa alihi wa sahbihi adada tasis walhamdulillah.